Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina warrukka'is sujud. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian makom Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku, dan yang sujud. Ada beberapa jumlah atau kalimat yang sempurna yang kita bisa bahas di ayat 125 ini. Pertama adalah wa id ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Yang kedua adalah wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Yang ketiga wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila. Yang keempat an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina warrukka'is sujudi. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, wa id ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Pertama, wa'id tentu diterjemahkan dan ingatlah ketika. Wa'id ini sudah sering kita bahas di ayat-ayat sebelumnya. Berikutnya adalah ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna, yang mahalnya adalah mudhofun ilaih, merupakan jumlah fi'liyah. Dia adalah kalimat yang diawali oleh fi'il atau kata kerja. Baiklah, kita mulai dari ja'alna. Ja'alna artinya kami telah menjadikan. Ja'alna merupakan fi'il madhi. Dia kata kerja yang telah lampau atau telah berlangsung. Mabni ala sukun, tetapnya atas sukun karena bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik. Dalam hal ini adalah nahnu sebagai fa'il atau pelakunya, sehingga diterjemahkan kami telah menjadikan. Kalau kita perhatikan, maka ja'alna yang merupakan fi'il madhi dengan fa'il atau pelakunya adalah di sana atau nahnu, dapat kita tasrif baik secara lughawi maupun secara istilahi. Ketika kita mentasrif secara istilahi, maka ja'alna ini awalnya dari ja'ala, dari fi'il madhinya. Maka ja'ala ya ja'alu ja'lan, ja'ilun maj'ulun, ij'al la taj'al. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, maka ja'ala ja'ala ja'alu, ja'alat ja'alata ja'alna, ja'alta ja'altuma ja'altum, ja'alti ja'altuma ja'altunna, ja'altu ja'alna. Nah, terlihat di situ ja'alna merupakan fi'il madhi dengan fa'il atau pelakunya adalah nahnu atau kami. Berikutnya adalah al-baita. Al-baita diterjemahkan rumah itu. Dalam hal ini adalah Baitullah. Dia merupakan maf'ul bih atau objek. Dalam hal ini adalah objek yang pertama. Karena maf'ul bih, maka dia masuk dalam mansubatul asma. Isim yang mansub, tanda nasabnya adalah harokat fathah di bagian akhirnya, karena dia adalah isim yang mufrad atau tunggal.
Berikutnya adalah masabatan. Masabatan artinya tempat berkumpul. Masabatan ini kenapa harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia juga merupakan maf'ul bih, dalam hal ini maf'ul bih yang kedua. Berikutnya adalah linnasi. Linnasi artinya bagi manusia. Li ini adalah huruf jar dan an-nasi adalah isim yang majrur karena didahului dengan huruf jar, dalam hal ini adalah li. Li artinya bagi, an-nasi artinya manusia. Sekali lagi, karena an-nasi dalam hal ini adalah isim yang majrur, maka tanda jarnya adalah harokat kasroh di bagian akhirnya. Susunan syibhul jumlah dalam hal ini adalah jar majrur, tentu dia ta'aluk, dia berkaitan dengan masabatan. Berikutnya adalah wa amna. Wa amna artinya dan tempat yang aman. Wa di sini adalah wawu atof dan amna tentu saja menjadi isim yang tabi mengikuti karena dia sebagai ma'tuf terhadap masabatan yang sudah kita bahas di awal, sehingga karena dia tabi, dia ngikut terhadap masabatan yang harokat akhirnya adalah fathah karena dia sebagai maf'ul bi, maka amna juga harokat akhirnya adalah fathah mengikuti masabatan. Berikutnya adalah jumlah wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah sebahagian makom Ibrahim tempat sholat. Ini juga merupakan jumlah fi'liyah, kalimat yang sempurna yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Kita bahas masing-masing dari wattakhidu. Wattakhidu diterjemahkan dan jadikanlah. Wa di sini adalah wawu atof yang artinya dan ittakhidu merupakan fi'il amr. Dia kata kerja perintah. Mabni ala hadfun nun, tetap atas hilangnya nun di sana karena bertemu dengan wawu jamaah, yang dimana wawu jamaah itu sebagai domir muttasil fi mahalli rof'in, mahalnya adalah rofa karena dia sebagai fa'il atau pelakunya, sehingga terjemah lengkapnya adalah dan kamu sekalian jadikanlah. Kalau kita perhatikan, maka ittakhidu yang merupakan fi'il amr dapat kita tasrif secara istilahi maupun lughawi. Secara istilahi kita bisa mentasrif dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah ittakhadha yattakhidu, ittikhadan, muttakhidun, muttakhadun, ittakhid, la tattakhid. Maka kemudian ketika kita mentasrif secara lughawi, karena ini adalah fi'il amr, tentu berkaitan dengan fa'il yang berkaitan dengannya adalah yang hadir atau terlibat dalam pembicaraan. Dalam hal ini dari mulai anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Maka kita mentasrif secara lughawi fi'il amr ini dari ittakhid, ittakhida, ittakhidu, ittakhidi, ittakhida, ittakhidna. Maka ittakhidu terlihat di situ adalah fi'il amr dengan fa'il atau pelakunya terlihat wawu jamaah yang menunjukkan jamak. Berikutnya adalah mim maqami. Mim maqami artinya dari makom, atau dalam hal ini diterjemahkan sebahagian makom. Min dalam hal ini tentu huruf jar, sedangkan maqami merupakan isim yang majrur karena didahului oleh min. Tanda jarnya adalah harokat kasroh di bagian akhirnya. Mim maqami ini adalah syibhul jumlah, dia susunan jar majrur, tentu dia ta'aluk, dia memiliki keterkaitan makna dengan ittakhadhu. Berikutnya maqami Ibrahim, ini merupakan idhofah, terdiri dari mudhof maqami dan Ibrahim
yang merupakan mudhofun ilaih. Karena mudhofun ilaih, tentu saja Ibrahim ini adalah isim yang wajib majrur. Tanda jernya adalah dengan fathah niabatan anil kasroti, karena dia termasuk dalam isim ghairu munsharif, isim yang tidak bisa menerima tanwin, sehingga ketika dalam keadaan majrur, tanda jernya adalah harokat fathah di bagian akhirnya. Berikutnya adalah musolla. Musolla artinya tempat sholat. Musolla ini merupakan maf'ul bih, dia adalah objek. Karena objek tentu mansub, tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah alal alifi lita'addur, atas alif yang uzur atau tidak mampu menerima harokat. Jumlah berikutnya adalah wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail. Bagaimana penjelasannya? Kita mulai dari wa ahidna, artinya kami telah perintahkan. Wawu di sini adalah wawu atof. Ahidna ini merupakan fiil madhi. Dia kata kerja lampau atau berlalu dengan na di situ yang merupakan fa'il atau pelakunya, sehingga diterjemahkan kami perintahkan. Ahidna sekali lagi ini adalah fiil madhi, mabni tetapnya atas sukun di sana karena bertemu dengan dhamir rafa mutaharik. Kalau kita perhatikan, maka ahidna yang merupakan fi'il madhi kita bisa mentasrifnya secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi maka dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya kita dari ahida, ya'hadu, ahdan, ahidun, ma'hudun, i'had, la ta'had. Sedangkan secara lughawi kita mulai dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Maka ahida, ahida, ahidu, ahidat, ahidata, ahidna, ahidta, ahidtuma, ahidtum, ahidti, ahidtuma, ahidtunna, ahidtu, ahidna. Berikutnya adalah ila Ibrahim, kepada Ibrahim. Dia adalah susunan jar majrur, terdiri dari ila yang merupakan huruf jar artinya kepada, dan Ibrahim yang merupakan isim yang majrur karena didahului dengan ila. Ila Ibrahim yang merupakan susunan jar majrur, dia ta'aluk memiliki keterkaitan makna dengan fiil yang sudah kita bahas sebelumnya. Berikutnya adalah wa Ismaila dan Ismail. Wa di sini adalah wawu atof. Tentu saja Ismaila merupakan ma'tuf ala Ibrahim. Sebagaimana Ibrahim, maka Ismaila isim ghairu munsharif yang ketika pada posisi majrur tanda jernya adalah fathah di bagian akhirnya niabatan anil kasrah. Jumlah berikutnya adalah antahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina warrukka'is sujud. Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku, dan yang sujud. Kalau kita perhatikan ada huruf an. An ini kalau kita pahami bahwa an ini adalah huruf tafsir. Terkait penjelasan huruf tafsir ini bisa kita jelaskan sebagai berikut. Huruf tafsir berfungsi untuk menjelaskan sesuatu yang masih samar atau tidak jelas. Ada dua macam huruf tafsir. Pertama adalah huruf ai. Fungsi huruf tafsir ini untuk menjelaskan makna dari satu kata atau mufradat dan juga menafsirkan satu kalimat lengkap.
dalam menjelaskan mufradat biasanya dengan menyebutkan sinonim atau persamaan kata yang akan dijelaskan. Sedangkan huruf tafsir berikutnya adalah huruf an yang khusus menjelaskan kalimat. Gambarannya adalah huruf ini berada di antara dua kalimat. Kalau kita perhatikan, ketika kita membahas tentang an sebagai huruf tafsir ini, maka posisi an ini berada di antara dua jumlah, dalam hal ini jumlah fi'liyah, yakni wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila, dan juga jumlah fi'liyah tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war-ruk'is sujud. Jadi kalimat tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war-ruk'is sujud, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku dan yang sujud, itu menjelaskan kalimat sebelumnya. Dalam hal ini adalah wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail. Jadi keberadaan huruf tafsir dalam hal ini adalah an yang menjelaskan yang mana kalimat tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war-ruk'is sujud merupakan bagian dari perintah Allah. Jadi perintah Allah itu dijelaskan. Apa itu perintahnya? Perintah Allah kepada Ibrahim dan Ismail itu adalah dijelaskan, ditafsirkan. Perintahnya berupa untuk membersihkan rumah atau Baitullah untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku dan sujud. Ringkasnya adalah kalimat itu dijelaskan dengan kalimat juga. Untuk menjelaskan kalimat yang samar dijelaskan dengan kalimat yang lebih jelas, maka ada huruf tafsir. Dalam hal ini yang dipergunakan adalah an. Baiklah, kita lanjutkan untuk jumlah fi'liyah yang berikutnya. Yang terakhir yang kita bahas adalah tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war-ruk'is sujud. Kita mulai dari tahhira. Tahhira artinya bersihkanlah. Tahhira ini adalah fi'il amr. Dia kata kerja perintah mabni ala hadfun nun. Alif di situ menunjukkan bahwa fa'il atau pelakunya adalah dua orang. Oleh karena itu ketika kita mentasrif fi'il amr ini baik secara istilahi maupun lughawi, maka bisa tergambar bagaimana fa'il atau pelakunya ini dilakukan oleh dua orang. Secara istilahi maka tahhira kita bisa tasrif dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah tahhara yutahhiru tathiran, mutahhirun mutahharun, tahhir la tutahhir. Maka kemudian ketika kita mentasrif secara lughawi, karena ini adalah fi'il amr, tentu dimulai dari anta antuma antum, anti antuma antunna, maka kita tasrif tahhir, tahhira, tahhiru, tahhiri, tahhira, tahhirna. Terlihat di situ tahhira adalah fi'il amr yang dimana fa'il atau pelakunya adalah antuma, yang menunjukkan fa'il atau pelakunya adalah dua orang, dalam hal ini dua orang laki-laki. Baiklah, kita lanjutkan baitiya. Baitiya artinya rumahku. Baitiya ini merupakan maf'ul bih, dia adalah objek. Karena maf'ul bih tentu saja dia masuk dalam mansubatul asma, isim-isim yang mansub, tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah, fathah yang diperkirakan ala atas ma qabala ya mutakallim, atas apa sebelum ya mutakallim yang menunjukkan aku, dan ya tentu saja mahalnya jar karena dia sebagai mudhofun ilaih. Ya mutakallim diterjemahkan aku,
baitia artinya rumahku. Berikutnya adalah lit-ta'ifina, artinya untuk orang-orang yang tawaf. Li ini adalah huruf jar diterjemahkan untuk. At-ta'ifina merupakan isim yang majrur. Tanda jarnya untuk jamak mudzakkar salim adalah ya di sana. Dan susunan jar majrur ini memiliki keterkaitan makna dengan fiil atau kata kerjanya. Berikutnya adalah wal akifina, dan orang-orang yang iktikaf. Wa di sini adalah wawu atof, dia menghubungkan sehingga al akifina merupakan ma'tuf atas at-ta'ifina. Karena at-ta'ifina adalah isim yang majrur karena didahului oleh li, dan tanda jarnya di situ karena dia adalah jamak mudzakkar salim adalah ya di sana, maka al-akifina juga merupakan jamak mudzakkar salim yang ketika dalam keadaan majrur tanda jarnya adalah ya di sana. Warruka'is sujud, dan yang ruku dan yang sujud. Wa di sini adalah wawu atof sehingga ar-rukai, kenapa kemudian harokat akhirnya adalah kasroh? Karena dia juga isim yang majrur karena tabi, karena ngikut dengan matuf alaihnya. Dan demikian juga dengan as-sujudi, dia juga matuf, dia juga ngikut, dia tabi dengan isim yang majrur sehingga tanda jarnya adalah harokat kasroh di bagian akhirnya. Sehingga secara ringkas bisa kita terjemahkan wa idz ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah sebahagian makom Ibrahim tempat sholat. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila, dan kami telah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail antahhira baitiya ta'ifina wal akifina warrukka'is sujud. Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku, dan yang sujud. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.